Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini solih-solihah kelas 2? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustadz Syafi. Di sini Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran tematik untuk tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 3 dan 4. Langsung saja, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silahkan perhatikan bacaan berikut ini. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Dan Lani, Siti, Dayu, serta Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong-potong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini meliputi: yang pertama, melalui tayangan video ini, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan cermat. Yang kedua, melalui tayangan video ini, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video ini, siswa dapat melengkapi tabel perkalian. Yang keempat, melalui tayangan video ini, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Baik solih-solihah, dari bacaan tadi kira-kira apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya, membuat jus jambu biji. Dari alat bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Benda padat sendiri merupakan benda yang bentuk dan beratnya sama, walaupun dipindah-pindah tempatnya. Lantas, apa saja contohnya? Ada blender, gelas, pisau, dan lain-lain. Dan manakah yang termasuk benda cair? Yakni ada air, susu, jus jambu biji itu sendiri. Baik, sekarang kalian sudah ingat apa itu benda padat dan apa itu benda cair. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya.
Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Contoh benda cair antara lain air, susu, sirup, jus, dan lain-lain. Berikutnya, benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Ada buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah, tidak tetap. Volume suatu benda dapat dihitung atau dikalikan. Dalam perkalian 2, itu sama dengan menambahkan bilangan itu sendiri. Contoh, 4 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Selanjutnya ada 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 6. Paham ya? Selanjutnya ada perkalian 1. Untuk perkalian 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 5 dikali 1 sama dengan 5. Dan 7 dikali 1 sama dengan 7. Berikutnya, untuk perkalian 0, itu selalu hasilnya 0. Contoh, 3 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikali 0 sama dengan 0. 24 dikali 0 sama dengan 0. Paham? Amati dan isilah tabel berikut ini. Nah, Ustadz perkenalkan, ini namanya tabel perkalian. Dengan ditandai adanya tanda kali yang ada di pojok kiri atas. Nah, selanjutnya ada 2 bagian yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, bagian ini disebut sebagai bilangan mendatar. Nah, berisikan ada angka 0, 1, 2, sampai 10. Nah, tadi namanya apa? Bilangan mendatar. Berikutnya, yang ini disebut sebagai bilangan tegak. Nah, bilangan tegak berisi angka 0, 1, 2, sampai 10. Nah, selanjutnya di dalamnya ada banyak bilangan atau angka dan terdapat pula beberapa simbol. Nah, Ustadz contohkan ada simbol cangkir. Nah, kira-kira cangkir ini hasilnya berapa ya? Cangkir ini merupakan hasil perkalian dari bilangan mendatar dikalikan bilangan tegak. Nah, kita luruskan. Untuk bilangan mendatarnya cangkir adalah angka 6. Selanjutnya, bilangan tegaknya
simbol cangkir adalah 0. Jadi cangkir merupakan hasil dari 6 kali 0 sama dengan 0. Nah, karena semua bilangan jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, bagus. Selanjutnya ada simbol topi. Nah, kira-kira topi ini hasilnya berapa ya? Nah, kita lihat. Untuk bilangan mendatarnya adalah angka 4. Nah, untuk bilangan tegak dari simbol topi adalah angka 1. Maka topi merupakan hasil perkalian dari 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, kita lihat hasilnya. Misal ya, kita lihat di bilangan tegak ada angka 1. Dan kemudian bilangan mendatarnya ada angka 4. 4 kali 1 atau 1 kali 4 hasilnya adalah, nah, di sekeliling topi di situ ada angka 0 untuk di atasnya dan angka 3 untuk di sebelah kirinya. Maka kita jumlahkan dengan bilangan pengalinya. Nah, untuk angka 3 berarti yang sebelah sini ya merupakan bilangan tegak. Maka kita angka 3 bisa dijumlahkan dengan bilangan tegaknya. Untuk topi bilangan tegaknya berapa? 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Bagus. Kemudian kalau dari atas, bilangan tegaknya topi berapa tadi? 4. Nah, kemudian bilangan di atasnya topi ada angka 0. Maka 4 ditambah 0 atau 0 ditambah 4 sama dengan 4. Bagus. Ustaz contohkan satu lagi. Nah, di sini ada simbol mawar atau bunga mawar ya. Nah, di sini kira-kira hasilnya berapa? Ya, kita lihat bilangan mendatarnya ada angka 6. Kemudian bilangan tegaknya ada angka 6. Jadi 6 dikali 6 sama dengan berapa? Nah, berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 36. Nah, atau cara mudahnya, di atas dan di kirinya ada bilangan berapa? Nah, kita lihat yang bagian atas ya. Di atas gambar mawar ada angka 30. Nah, 30 bisa dijumlahkan dengan bilangan mendatarnya dari bunga mawar ini. Jadi 30 ditambah 6 sama dengan 36. Begitu juga dengan 30 yang di sisi kiri. Kalau ditambahkan dengan bilangan tegaknya bunga mawar, yakni angka 6, maka 30 ditambah 6 hasilnya sama dengan 36. Gimana? Apakah mengalami kesulitan? Kita coba ya. Dan ingat, dalam bermain hendaknya tidak melakukan hal yang berbahaya. Sebagaimana hadis la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Imam Malik dan Ibnu Majah. Baik, kiranya sekian yang dapat Ustadz sampaikan untuk video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, berbakti kepada kedua orang tua, rajin sholat 5 waktu, dan tetap menjaga kesehatan. Akhirul kalam dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.